Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Jumpa lagi dalam program membaca firman Tuhan dan berdoa. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau baca firman, berkati hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita baca Imamat pasal 6. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya. Dengan bersumpah dusta haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya. Dengan menampa 1/5 haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya. Pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela, dan dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah. Dengan menyerahkannya kepada imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun yang anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk penutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain. Ia membawa abu itu keluar
perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu. Maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka dari pada segala korban api-apian itu. Api-apianku itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi 10 eva tepung terus, dan yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkan sebagai korban sajian sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahkan itu suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun yang anak-anaknya, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya,
inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembeli, di situlah harus disembeli korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian di suatu tempat kudus, dan belangga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belangga tembaga, haruslah belangga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Amin. Thanks, Mom. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh indah, di mana kami masih bisa menikmati kehidupan ini dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap orang yang telah mendengarkan dan juga sambil membaca firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pikiran hati mereka Tuhan Yesus. Engkau tetap mengurapi mereka dan Engkau membimbing mereka ke dalam jalan yang benar. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Engkau memberkati keluarga mereka juga Tuhan Yesus. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pemerintah yang ada yang sedang berusaha untuk membangun negara ini supaya negara ini lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan pada pemerintah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hamba tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang susah. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang membuka jalan dan Engkau juga menyembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka alami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita mau berdoa doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.